Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Taufikur Rahman Sazali dan yang kedua Ahmad Haidar El Faros dan yang ketiga Ahmad Nasrul. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Nah, arti dari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu jumlahnya ada 20. 20 sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu digolongkan menjadi 4 dan yang pertama adalah sifat nafsiyah. Itu artinya Allah itu esa. Dan yang kedua itu sifat makniyah, yaitu sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala dan menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu ada sifat maknawiyah, itu sifat yang menyatu dengan yang disifati secara pasti. Dan yang keempat itu salbiyah. Salbiyah artinya sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak untuk makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang pertama itu ada sifat nafsiyah. Nah, nafsiyah tadi artinya adalah esa, satu. Nah, di sini sifat Allah Subhanahu wa taala yang nafsiyah itu namanya adalah wujud. Wujud berarti ada. Dan yang kedua tadi ada sifat makniyah. Makniyah adalah sifat yang pasti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kudrat yang berarti mampu dan yang kedua irodat berarti berkehendak, yang ketiga ilmu mengetahui, kemudian hayat berarti hidup, sama berarti mendengar, basor berarti melihat, kalam berarti berfirman. Nah, itu adalah sifat-sifat makniyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada sifat maknawiyah. Ini yang ketiga ya, maknawiyah. Nah, maknawiyah ini adalah sifat yang menyatu dengan yang disifati secara pasti. Nah, di sini itu ada sifat yang bernama qadiron, itu artinya maha mampu. Yang kedua ada muridon. Muridon artinya maha berkehendak. Selanjutnya ada aliman, maha mengetahui, hayyan, maha hidup, sami'an, maha mendengar, basyiron, maha melihat, mutakalliman, maha berfirman. Itu adalah sifat maknawiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya itu ada sifat salbiyah, sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak untuk makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama ada kidam yang berarti terdahulu, kemudian ada baqo berarti kekal, kemudian ada mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya, dan selanjutnya ada kiyamuhu binafsih artinya berdiri sendiri, kemudian wahdaniyah itu artinya esa. Itu tadi sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi jumlahnya ada 20 digolongkan menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, makniyah, maknawiyah, kemudian salbiyah. Nah, selanjutnya, jika kita sudah percaya Allah Subhanahu wa taala, otomatis dalam diri kita itu tertanam rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri yang kita terapkan di lingkungan sekitar kita, misalkan di sekolah, kita harus yakin dalam menjawab soal ujian kita sendiri tanpa menyontek teman kita. Kemudian kita juga harus percaya diri ketika disuruh berdiri di depan kelas untuk berbicara atau menyampaikan suatu ilmu yang telah kita pelajari. Nah, di sini itu jika Allah Subhanahu wa taala sudah tertanam pada hati kita, kita harus memiliki sifat percaya diri bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mampu dan memudahkan segala urusan kita. Kemudian yang kedua itu kita juga harus berperilaku hemat. Artinya jika Allah Subhanahu wa taala
sudah tertanam pada diri kita, kita juga harus berhemat. Iya, walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur segala rizki, segala nikmat yang diberikan kepada makhluknya secara adil, tapi di sini kita juga harus memiliki eh, rasa hemat tersebut ya. Jadi kita tidak boleh menjadi seorang yang boros seperti itu. Nah, kemudian di video kali ini saya juga akan menjelaskan tentang dalam menyampaikan materi ini kita menggunakan strategi apa, metode apa gitu ya. Dan yang pertama itu kita menggunakan strategi multiple intelligence, artinya itu kecerdasan majemuk. Di sini guru itu dituntut untuk lebih kreatif dalam menyampaikan suatu materi kepada siswanya, entah dengan menggunakan gambar, dengan menggunakan video-video animasi yang berkaitan dengan sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala kepada muridnya, sehingga muridnya itu dengan jelas dan mudah itu memahami apa yang disampaikan oleh guru. Dan kemudian juga yang terpenting, guru juga harus menyampaikan dengan kosakata atau bahasa yang baik pula, dan bahasa yang tidak terlalu tinggi ataupun mudah dipahami oleh siswa-siswa tersebut. Nah, untuk metodenya kita menggunakan metode demonstrasi, artinya guru itu menunjukkan gambar-gambar sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun animasi-animasi seperti itu. Kemudian dengan menggunakan metode menghafal. Jadi di sini guru memberikan arahan kepada siswanya dan juga mengajarkan untuk menghafal 20 sifat wajib Allah tadi ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada metode ceramah. Jadi di sini guru juga harus menyampaikan dengan lugas, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh muridnya, seperti itu. Kemudian dalam pembelajaran sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ini juga bisa menggunakan tadi medianya seperti media gambar-gambar, kemudian dengan media animasi-animasi yang memiliki daya tarik tersendiri untuk muridnya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dalam video menjelaskan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ini, dan apabila ada kekurangan, kami dari kelompok 3 mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, dan apabila tadi ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya itu datangnya dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.